Halo para saudaraku dimanapun kalian berada, terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Nah, gimana puasa kalian? Apakah kalian lancar menjalankan ibadah puasa kalian? Apakah kalian mokel? Aduh, hari gini masih mokel aja ya. Gini lebaran bentar lagi, nanggung kalau mau mokel, ya kan? Oke. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gua akan menyampaikan sebuah cerita yang berasal dari negara Jepang. Kalian pernah nggak sih bersepeda ketika hari weekend bersama keluarga kalian? Apa sama ibu kalian, bapak kalian, atau sama pacar kalian? Pasti pernah dong. Nah, tapi apa jadinya ketika kalian sedang bersepeda lagi asik-asiknya, kalian ini tidak akan pernah kembali lagi ke rumah kalian. Nah, jadi kejadian ini dialami oleh salah satu gadis yang ada di Jepang, yaitu Tara Kaliko. Jadi ketika Tara Kaliko ini hilang, ternyata sampai saat ini keberadaannya ini masih misterius dan tidak tahu keberadaannya di mana. Makanya gua pengen kalian mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir biar kalian paham dan mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Tara Kaliko ini. So, tanpa kesuwen, let's go. Kasus tragis ini menimpa seorang wanita bernama Tara Kaliko. Dia lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1969 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Nah, jadi Tara Kaliko ini lahir dari ayahnya yang bernama David dan ibunya bernama Pretty. Nah, jadi memang Tara ini adalah anak yang broken home, kalau kalian tahu, di mana orang tuanya bercerai sejak dirinya masih berada di kandungan ibunya. Terus pada waktu itu ketika persidangan ini berlangsung, hak asuh anak ini jatuh kepada ibunya si Pretty. Nah, singkat cerita, ketika Tara berusia 6 tahun, ternyata ya ibunya ini menikah lagi dengan seseorang yang kebetulan juga itu adalah seorang duda. Duda itu bernama John. Jadi ya pas banget janda ketemu dengan duda. Ya, singkat cerita akhirnya mereka pindah ke rumah barunya yang berada di kota Belen, New Mexico. Terus dalam perjalanannya Tara ini menjadi gadis yang sangat pintar, terus jago juga dalam bidang olahraga. Makanya dengan kelebihannya dia menjadi orang yang sangat populer di sekolahannya di Belen High School. Ya, bagaimana tidak ketika ada gadis di mana dia pintar, jago di bidang apapun, ya pasti dia sangat digemari oleh pria-pria yang ada di sana. Terus kemudian singkat cerita setelah lulus di Belen High School tadi, dia melanjutkan kuliah di University of New Mexico. Dia mengambil jurusan psikologi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu profil singkat mengenai Tara Kaliko ini. Keluarga Tara ini ya, kita sebut aja Tara lah, kepanjangan kalau Tara Kaliko. Jadi Tara ini bersama dengan keluarganya memiliki hobi bersepeda di jeda kesibukannya lah, kayak dia sekolah, ibunya kerja, bapaknya kerja. Ya hingga akhirnya ketika mereka semua sedang asik bersepeda, ibunya ini merasakan sesuatu hal yang menurut dirinya itu sangat janggal, karena ibunya ini merasa ketika bersepeda di jalan, ibunya ini seperti diikuti oleh seseorang yang nggak tahu orang itu siapa. Dan sebenarnya ya ibunya ini juga cerita ke anaknya kayak, "Dok, besok lagi nggak usah naik sepeda lagi lah, bahaya, kayaknya ada orang yang mau ngikutin kita. Curiga ibu, takut kalau kita terjadi apa-apa." Ya tapi gimana ya, Tara Kaliko ini memang orangnya kan hobi bersepeda, dan apalagi masih muda, jiwanya masih berkobar. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang begituan. Makanya Tara Kaliko ini tetap bersikukuh untuk melanjutkan hobinya tanpa pendampingan ibunya sendiri. Ya, beberapa kali ketika dia bersepeda tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Tapi hingga akhirnya pada tanggal 30 September 1989, peristiwa yang tidak terduga ini terjadi kepada Tara Kaliko. Jadi memang pada saat itu di pagi harinya Tara ini berpamitan ke ibunya untuk bersepeda lah. Jadi dia bilang ke mamanya kalau sepedanya cuma bentar karena memang ada janji ke temennya untuk bermain tenis. Si Tara ini juga janji kalau dirinya ini bakal balik jam 10.30. Ya akhirnya dengan berat hati ibunya ini mengizinkan si Tara untuk bersepeda. Terus pas saat Tara ini ngambil sepeda mamanya tadi ya, ternyata bannya itu bocor.
Dan akhirnya dia bilang ke mamanya lah kayak, "Mak, sepedanya kok bocor, sepedaku. Aku pakai sepeda mama aja ya." "Oh, ya udah pakai aja lah tuh di gudang tuh, ambil sana. Hati-hati pokoknya di jalan." Akhirnya dia berangkat dan pergi ke Highway 47. Jadi memang Highway 47 ini adalah sebuah jalan raya yang memang selalu ditempuh oleh Tara setiap kali dia bersepeda, baik dia sendiri maupun dengan ibunya. Jadi Tara ini udah biasa banget lah, udah apalah. Awalnya masih aman, dia bisa menikmati suasana bersepeda di pagi hari sambil mendengarkan musik, hingga akhirnya pas jam menunjukkan 12 siang, ibunya yang berada di rumah tadi tuh kok anaknya nggak balik-balik. Kemana si Tara ini? Apakah dia pergi tapi kok nggak bilang? Dari situ ibunya mulai panik, ya mulai panik lah. Ya gimana orang bilangnya tadi kan jam 10.30 udah ada di rumah, tapi kok jam segini masih belum balik. Makanya di situ ibunya ini mencobalah untuk menghubungi teman-teman si Tara. Kayak diteleponin satu-satu mengenai keberadaannya. "Kamu tahu anakku nggak, si Tara kemana?" Aduh, nah di situ teman-temannya ini nggak ada yang tahu sama sekali. Wah, tambah panik lah pokoknya. Kemudian ya ibunya ini langsung bergegas mengambil sepeda motornya untuk menyusuri jalan yang memang menjadi rute biasa yang mereka lalui. Akhirnya setelah ibunya ini sampai di Highway 47, dia mencoba mengamati, tapi kok pas saat di situ dia tidak menemukan keberadaan si Tara ini. Tapi ibunya tidak berputus asa lah. Jadi dia tanya ke orang-orang di sekitar sana kayak, "Bu, tadi lihat ada gadis yang bersepeda nggak di sekitar sini?" Ya, dari beberapa orang yang ditanyain itu tidak ada satupun orang yang mengetahui. Akan tetapi dia tidak berputus asa, dan hingga akhirnya ada seseorang yang tahu tentang keberadaan si Tara ini. Jadi orang itu pas ketika ditanya, dia menjawab, "Oh, tadi kayaknya ada seorang gadis yang bersepeda di sekitar sini. Tapi ya Bu ya, di belakangnya itu ada semacam mobil yang ngikutin dia. Mobilnya tuh warnanya putih, Bu, mobil van kalau nggak salah." Mendengar hal itu, ibunya ini mulai khawatir, mulai panik. Kalau anaknya pasti terjadi apa-apa, takut dia. Makanya nggak berselang lama ibunya ini langsung lapor ke pihak kepolisian. Nggak pakai lama pokoknya, langsung sat-set. Dan di situ juga respon polisi yang ada di sana beda banget lah sama yang ada di sini ya. Jadi respon polisi yang ada di sana itu mereka sangat tanggap dan mereka langsung melakukan pencarian biar si Tara ini ketemu. Pencarian dilakukan secara besar-besaran yang dipimpin oleh seorang polisi yang bernama Lawrence Romero Senior. Para polisi itu langsung menyusuri semua rute yang dilewati oleh Tara, dan di sanalah mereka menemukan beberapa barang yang diduga kuat milik si Tara. Barang-barangnya itu terdiri dari pecahan kaset musik dari band Boston, terus seperti serpihan Walkman yang sudah hancur, dan juga sedikit jejak ban sepeda. Jadi memang pada saat itu kan si Tara ini kan bersepeda mendengarkan musik. Kalau kalian tahu tadi Walkman tuh kayak ini loh, yang model ada kaset di belakang sini yang ditaruh di belakang terus disambungin ke headset. Pokoknya kayak macam orang dulu lah. Ya emang orang dulu sih, kejadiannya kan udah beberapa tahun yang lalu. Dari dugaan seperti itu, polisi pun langsung berinisiatif untuk memperluas area pencarian hingga keluar dari rute yang memang biasanya Tara ini lewati di Highway 47 tadi. Dan dicarilah pokoknya semua daerah di situ dicari. Dan agar lebih efektif, polisi di sana tuh menggerakkan ratusan pasukan dan juga menurunkan sebuah helikopter biar bisa langsung nyawang dari atas, biar tahu di mana sih keberadaan Tara ini. Kok sampai saat ini belum ditemukan juga. Tapi ya sayangnya semua upaya yang telah dilakukan oleh polisi, ratusan, bahkan sampai diterjunkan helikopter tadi, tidak ada satupun yang menemukan keberadaan si Tara. Akhirnya setelah setahun menghilangnya si Tara ini, sekitar tahun 1989, masyarakat itu sempat digegerkan dengan penemuan foto Polaroid. Foto Polaroid itu ditemukan di sana. Jadi foto itu ditemukan di sebuah toko yang ada di sekitar New Mexico, dan foto tersebut
menjadi gembar karena menunjukkan seorang gadis muda yang terlihat di situ tangannya terikat dan terluka serta seseorang pria yang berada di sampingnya. Wah, pokoknya di situ banyak orang yang menduga bahwa gadis yang terikat dalam foto tersebut adalah si Tara Kaliko yang pernah menghilang setahun yang lalu. Dan foto ini menjadi petunjuk besar dalam kasus hilangnya Tara. Akan tetapi ya polisi tetap mempertanyakan lah, tidak langsung percaya aja karena kan itu hanya sebuah foto. Ya memang kelihatannya itu seorang gadis yang terikat, tapi kan belum tentu itu si Tara Kaliko. Akan tetapi upaya tetap dilakukan lah. Nah karena karena banyak orang yang berspekulasi kok ini mirip, tapi banyak juga yang menduga ini ya kayak pro dan kontra gitulah. Dan dari sini menimbulkan banyak sekali teori-teori atau spekulasi yang berkembang di masyarakat. Jadi gua akan mencoba menyampaikan beberapa spekulasi atau teori-teori tentang keberadaan si Tara Kaliko ini. Oke, let's go. Nah, teori yang pertama yaitu Tara diculik oleh seseorang pria yang misterius. Jadi memang pada saat itu ada salah satu teori yang beredar di sana bahwa Tara ini diculik oleh seorang pria yang memang pada saat itu pria ini sangat terobsesi dengan si Tara karena kecantikan dan keahliannya di semua bidang. Akan tetapi menurut beberapa saksi mata pada hari Tara menghilang, ada sebuah mobil van putih yang mengikuti dia saat bersepeda. Ada juga yang berpendapat bahwa Tara ini mungkin telah menjadi sasaran seseorang yang sudah mengamati rutinitasnya. Ada juga beberapa orang mengira bahwa gadis dalam foto Polaroid tadi yang telah ditemukan itu adalah si Tara, yang di situ terlihat kayak Tara ini diculik oleh seseorang. Namun tidak ada bukti kuat yang mendukung teori ini dan banyak pihak juga yang merasa bahwa ini hanyalah spekulasi belaka. Selain itu, teori ini juga dipertanyakan lah karena selama pencarian ini tidak ada bukti yang bisa mengarah pada penculikan. Di situ juga polisi tidak menemukan jejak yang mengarah pada kemungkinan bahwa Tara diculik oleh seorang pria. Tapi meski demikian banyak orang yang tetap merasa bahwa penculikan oleh seorang pria yang terobsesi ini adalah salah satu kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Nah, terus teori yang kedua adalah Tara mengalami kecelakaan tragis. Jadi memang banyak orang yang ada di sana ini berspekulasi bahwa Tara ini mengalami kecelakaan tragis saat sedang bersepeda. Ada yang berpendapat bahwa Tara ini mungkin tertabrak oleh mobil yang melaju dengan sangat cepat dan pengemudi tersebut membuang jasadnya untuk menghindari masalah dengan hukum. Teori ini juga muncul mengingat tidak ada jejak yang ditemukan setelah Tara menghilang, sehingga banyak yang merasa bahwa ini adalah pure kecelakaan yang telah disembunyikan oleh seseorang. Tapi ada juga yang bilang teori ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama beberapa saksi mata yang melihat kejadian itu mengatakan bahwa ada sebuah mobil van putih yang mengikuti Tara saat ia bersepeda. Jadi memang jika itu adalah mobil yang terlibat dalam kecelakaan, mengapa pengemudi tersebut tidak berhenti dan melapor? Justru kalau bisa dibilang kayaknya mobil van yang mengintai tadi yang mengikuti si Tara ini kayak menunjukkan kemungkinan adanya sesuatu yang lebih. Kayak nggak mungkin lah kalau misalnya Tara ini kecelakaan terus jasanya disembunyikan lalu dibuang. Tapi karena gerak-geriknya inilah makanya kayak Tara ini diculik gitu loh. Tapi memang semua ini masih belum terbukti, belum ada yang mengkonfirmasi baik keluarganya atau dari pihak kepolisian, dan ini masih menjadi sebuah misteri untuk kita semua. Terus teori yang ketiga, pelaku dari semua ini, dari kasus penculikan si Tara ini adalah anak dari polisi yang ada di sana. Jadi memang pada tahun 2013 ada seseorang yang muncul, yaitu yang bernama Henry Brown. Dan itu memang cukup mengejutkan untuk semua orang lah, karena Henry ini mengaku anak dari kepala polisi yang menangani kasus Tara ini yang bernama Romero Junior. Ini diduga terlibat dalam hilangnya si Tara ini. Mengapa si Henry ini bisa mengatakan hal itu? Karena yang pertama si Romero ini ternyata anak yang sangat nakal, yang sangat bandel, dan di situ juga si Romero ini sering berbuat onar lah. Terus Romero Junior juga mengaku pada saat itu
mengaku bahwa dia menyembunyikan jasad si Tara ini di sebuah rumah terbengkalai setelah dirinya ini menghabisi nyawa si Tara. Faktor ini juga ditambah bahwa ternyata si Romero Junior ini kok bisa melakukan hal sekejam ini karena pada saat itu Romero ini ternyata terobsesi dengan si Tara. Kayak dia ini suka sama si Tara, tapi pada saat itu nampaknya Romero ini mendapat penolakan dari si Tara. Makanya karena mungkin dengan rasa jengkelnya pas saat ditolak, ya, makanya si Romero ini bisa melakukan hal senekat ini. Akan tetapi pengakuan si Henry ini kalau si pelakunya ini adalah Romero ini masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Karena apa? Karena si Henry ini menyampaikan kepada publik ini setelah beberapa tahun hilangnya si Tara. Kayaknya kurang lebih udah ada 10 tahunan lah. Jadi ya memang tidak ada pihak yang mengkonfirmasi. Kayak udah telat gitu. Polisi pun juga tidak bisa memastikan apakah ada kebenaran dalam cerita yang disampaikan oleh si Henry ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Jadi ya kurang lebih seperti itu cerita mengenai hilangnya si Tara dan ini masih menjadi sebuah misteri. Buat kalian yang punya pendapat atau teori-teori bisa tulis di kolom komentar ini. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar apa? Ya biar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang gua sampaikan. Makanya yuk. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.